Alamak, nggak kira-kira deh nuang cabenya. Pantesan aja, fams. Jajanan viral dari Temanggung ini punya nama bakso setan kuah iblis. Sadis. Jenis cabai rawit merah yang dipakai di sini biasa disebut dengan nama rawit setan. Warnanya merah dengan ukuran sedikit lebih besar daripada cabai rawit hijau yang biasa. Dan yang pasti, fams, rasanya jauh lebih pedas. Dalam sehari aja bisa habis sekitar 7-10 kg cabai rawit setan loh. Wah. Selain bakso setan kuah iblisnya, ada mie ayam kuntilanak yang gak kalah menyeramkan. Sama-sama pedas, sama-sama menggiurkan. Tinggal pilih aja deh kalian lebih suka jadi tim bakso atau tim mie ayam. Buka sejak pagi hingga malam hari, kedai bakso sederhana ini, fams, selalu ramai dipenuhi para penggila pedas. Kalau kalian mau mampir, silakan aja deh datang ke daerah Jumo, Temanggung, Jawa Tengah. Siapkan lidah dan perut kalian untuk merasakan sensasi pedas menyeramkan. Hihihi. Ini dia, fams, 3 menu unggulan dari bakso setan kuah iblis. Ada bakso spesial iga, bakso spesial tetelan, dan mie ayam kuntilanak. Percaya nggak, fams, kalau menu mewah dan super pedas kayak begini, harga paling mahalnya cuma Rp20.000 aja, fams. Wah, murah. Nama bakso setan kuah iblis mungkin terdengar menyeramkan, tapi tenang, fams, makan bakso di sini nggak bakal bikin kalian kesurupan. Hihihi. Nama ini cuma penggambaran tentang cita rasa kuah bakso yang pedasnya kebangetan. Oh iya, ada yang lebih menyeramkan lagi loh ketimbang nama bakso setan kuah iblis. Siapa yang nggak takut sih dengan ancaman penyakit usus buntu? Masyarakat Indonesia yang gemar menyantap kuliner pedas pasti udah tahu banget nih anggapan biji cabai yang bisa bikin sakit usus buntu. Duh, ngeri-ngeri sedap nih. Mitos atau fakta ya? Sebenarnya itu mitos ya, Mas ya. Selama ini kan kita sering mendengar kalau jangan makan cabai kebanyakan nanti bisa usus buntu. Sebenarnya itu salah. Karena usus buntu tersendiri itu terjadi karena misalnya ada sumbatan di usus buntu. Kemudian bisa jadi karena adanya bakteri. Jadi terjadi peradangan atau infeksi di usus buntu. Nah, hal yang lain yang bisa menyebabkan misalnya cedera perut atau misalnya sebelumnya juga sudah ada penyakit radang usus begitu. Tuh, ternyata biji cabai bikin sakit usus buntu cuma mitos, fams. Tapi sekedar pedas tentu belum cukup memuaskan. Untungnya di sini tekstur dan rasa asli dari kuah bakso dan isian udah enak dari sananya. Penasaran? Ditunggu deh di Temanggung. Fams, ini aku doang atau kamu yang bisa lihat juga? Hi, amit-amit deh. Ini hantunya yang nongol kepagian atau mereka udah kejar lembu dari malam nih? Hihihi. Udah, santai aja, fams. Kalian gak lihat penampakan beneran. Ini cuma boneka aja kok. Walaupun temanya seram, tapi tetap bikin gemes kan? Boneka bertema hantu ini, fams, emang anti-mainstream. Karya kerajinan tangan dari Kota Pahlawan, Surabaya, lain dari biasanya. Sensasinya bikin merinding, nggak kayak boneka imut yang biasa kita peluk. Hihihi. Berbagai karya boneka ini memang diadaptasi dari beragam karakter hantu Nusantara. Berawal dari hobi nonton film horor, akhirnya tercetuslah ide untuk membuat boneka mistik ini, fams. Agak aneh sih, fams, tapi siapa sangka peminat boneka horor ini ternyata banyak juga. Untuk menciptakan karakter boneka horor, bahan dan alat yang dipakai hampir sama dengan pembuatan boneka kerajinan tangan pada umumnya. Terdiri dari pewarna cat akrilik, gunting, benang, jarum, bahan untuk isian, kain katun, dan benang rajut. Kain katun yang sudah bergambar pola dipotong, fams. Semua potongan kain lantas digabungkan sesuai dengan karakter boneka horor yang bakal dibuat. Cukup pakai jahit tangan, fams, supaya lebih rapi. Kata boneka, fams, berasal dari bahasa Portugis. Sejak zaman dulu, bentukan boneka memang bermacam-macam, terutama manusia, hewan, dan tokoh fiksi. Di antara jenis kerajinan lainnya, boneka menjadi salah satu mainan tertua di dunia, fams. Sejak zaman Romawi, Yunani, atau Mesir kuno, boneka sudah ada. Lanjut, fams, pola yang sudah dijahit lalu diisi dengan dakron. Sejenis kapuk sintetis ini sering dipakai sebagai isian bantal atau kasur, fams. Kalau sudah padat dan rapat, tinggal digabung aja nih bagian-bagian boneka, mulai dari kepala, kaki, tangan, dan lainnya.
Bagian tubuh boneka yang sudah utuh tinggal dilengkapi aja fams. Terakhir tinggal lukis bagian wajah boneka supaya terlihat lucu, tapi tetap menyeramkan. Wah, bingung nih. Mau takut tapi boneka pocongnya imut-imut. Gimana dong fams? Hihihi. Fams, sebelum dikenal sebagai mainan anak-anak seperti saat ini, ternyata boneka dibuat dan berfungsi sebagai alat ritual yang berhubungan dengan alam gaib dan mistis. Hi. Ngomong-ngomong soal boneka horor, Fams, pernah denger dong dengan permainan Jai Langkung? Permainan tradisional Nusantara ini konon bersifat ritual supranatural. Dengan media sejenis boneka, katanya sih para pemain bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Emang sih, nggak bisa dipungkiri, negara kita kaya akan suku dan budaya. Sebagian diantaranya masih kental dengan urusan yang sulit dipercaya. Di tanah Jawa, ada juga mitos lain yang berkembang tentang larangan bersiul di malam hari. Sebagian orang dulu percaya, bersiul di malam hari menjadi pantangan. Katanya sih, bisa memanggil hantu. Ih, apa iya begitu? Dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu, dalam menerapkan norma-norma untuk membentuk karakter seseorang itu memang ada larangan. Kalau orang Jawa nyebutnya itu orailok, dilarang keras gitu. Jadi kalau bersiul itu kaitannya dengan tingkah laku sebetulnya, Mas. Waktu malam itu kan waktunya orang istirahat, jadi tidak pantas kalau bersiul malam-malam itu. Mitos ini memang sudah berkembang sejak zaman dulu. Maklum deh, zaman dulu permukiman di kampung pada malam hari pasti sudah sepi alias sunyi. Jadi bersiul di malam hari nggak ada kaitannya dengan mistis atau yang klinik-klinik. Zaman dulu yang masih sunyi, jangankan bersiul, suara orang buang angin di malam hari aja mungkin kedengeran nih sama tetangga di ujung desa. Bikin ganggu orang istirahat aja. Hahaha. Kita wisata ke Gunung Bromo ya fams. Jangan anggap remeh ya, Bromo punya tempat wisata yang keren abis. Kita bisa menikmati keindahan Gunung Bromo dari Puncak Seruni Point. Fams, Puncak Seruni Point ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Keindahan Gunung Bromo membuat banyak pengunjung datang ke sini. Lihat aja, ramai banget fams. Sayangnya kita kurang beruntung nih fams. Kita nggak bisa menikmati sunrise dari Seruni Point. Saat musim hujan, kabutnya lumayan tebal dan anginnya kenceng banget tuh. Kalau mau kesini jangan lupa bawa jaket, sarung tangan, dan penutup kepala. Kalau enggak, tubuh bisa menggigil fams. Tapi kalau sudah ada matahari, kabut segera menghilang fams. Perlahan berganti dengan hangatnya sinar matahari. Kalau mau ikutan foto, harus antri fams. Spot foto dengan latar belakang Gunung Bromo ramai banget, banyak peminatnya. Oh iya fams, Puncak Seruni Point juga dinamakan Plaza Seruni Point. Puncak ini ditopang dengan 4 unit Tugu Brawijaya untuk mengenang masa kejayaan Kerajaan Majapahit dulu. Keren kan? Untuk sampai ke Puncak Seruni, pengunjung harus naik tangga yang jumlahnya ada 256. Wah, banyak banget fams. Kalau capek, boleh kok fams istirahat sebentar di bordes alias tempat peristirahatan. Total ada 7 bordes yang tersedia dan dibangun secara mewah. Sekilas mirip The Great Wall atau tembok raksasa Cina. Fams, Puncak Seruni Point dibangun hanya dalam waktu 6 bulan dan menghabiskan biaya mencapai 5 miliar rupiah. Lumayan mahal ya. Sekarang jadi tugas kita untuk menjaganya agar bangunan ini tetap indah. Caranya jangan mencoret-coret bangunan agar wisatawan asing dan lokal makin tertarik untuk berkunjung ke sini. Kalau cuaca cerah, kita bisa melihat sejumlah gunung fams, seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Batok, Argopuro, Gunung Kursi, Gunung Arjuno, dan Gunung Lemongan fams. Cantik ya? Kalau sudah puas menikmati pemandangan dari ketinggian, kita bisa mendekat ke Gunung Bromo fams. Bagus banget loh, jadi tempat foto-foto. Bagi yang malas jalan kaki, kita bisa sewa kuda dan jalan-jalan di sekitar Gunung Bromo. Satu kali perjalanan pulang dan pergi, kuda yang disewa sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah. Tapi jangan lupa fams, foto sepuasnya ya. Pokoknya instagramable banget. Oh iya,
Bromo diambil dari bahasa Sanskerta Brahma, yakni dewa dalam ajaran agama Hindu. Bagi masyarakat Tengger, Gunung Bromo adalah gunung suci. Makanya acara Yatnya Kasada rutin digelar setiap tahun di Pura Kaki Gunung Bromo. Selain itu, kita juga bisa menikmati keindahan Gunung Batok, kawasan pasir berbisik, padang savana, dan Bukit Teletabis, fams. Terakhir, kita berfoto-foto di padang savana dengan latar Bukit Teletabis, fams. Disebut Bukit Teletabis karena bentuk bukitnya mirip dengan rumah Teletabis tuh. Keren ya, fams? Kalau kata orang, fams, rumahku, istanaku. Nah, supaya istananya makin terlihat indah, aneka dekorasi dan aksesoris penghias ruangan rumah bisa jadi pilihan. Sekarang sih yang lagi ngetren eranya kayu-kayuan, fams. Dekorasi rumah yang terbuat dari kayu ini bisa terlihat alami dan natural, serta bisa dibentuk sesuai dengan kreasi yang kita mau. Oh iya, Galeri Kayuki penghias ruangan rumah ini adanya di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Suwandi, Suwardi, Madureso. Selain toko sekaligus galeri, bengkel pembuatannya juga di sini loh. Dari bahan kayu palet inilah, aneka kerajinan penghias ruangan tadi dibuat, fams. Kayu ini biasa dipakai sebagai peti pengemas buah atau barang pecah belah pada industri ekspedisi atau pengiriman barang. Jadi bisa dibilang kerajinan yang dibuat tetap ramah lingkungan. Maklum deh, kayu yang dipakai adalah kayu limbah pabrik, tapi masih dengan kualitas baik. Setelah diukur dan diserut, kayu dipotong, fams, lalu dihaluskan supaya tebalnya sama dan mudah dirangkai. Pada umumnya, palet kayu adalah jenis kayu yang keras tapi ringan. Harganya yang cukup ekonomis, ngebuat jenis kayu ini bisa jadi beragam kreasi unik. Ayo tebak, sekarang kita mau buat apa nih, fams? Hihihi. Buat yang penasaran, kita lagi pengen buat jam dinding kayu yang pastinya bakalan keren. Setelah terbentuk lingkaran, jangan lupa lubangi bagian tengahnya sebagai poros buat tempat mesin dan jarum jam. Sebagai finishing untuk papan kayunya, tinggal diberi lapisan supaya terlihat lebih elegan, fams. Pola serat kayunya jadi bagus gitu deh. Tinggal jemur dan tunggu kering. Lanjut, fams. Sekarang tinggal beri sentuhan akhirnya saja nih. Kerajinan di sini bisa dibuat sesuai dengan request pelanggan. Untuk jam dinding biasanya sih cukup ditempel pakai cutting sticker aja nih, fams. Hasilnya cepat dan tetap keren pastinya. Terakhir tinggal pasang mesin dan jarum jamnya aja, fams. Yakin deh, ini keren banget kalau dipajang di dinding rumah kalian. Ayo, siapa yang minat beli? Sekarang kita ajak ke Cirebon, fams. Kita nikmati wisata goa khusus buat yang bernyali. Eits, goa yang satu ini emang penuh nilai sejarah dan misteri tersendiri. Namanya Goa Sunyaragi. Identik dengan suasana yang gelap dan pengap, goa sering dianggap sebagai tempat menyeramkan. Tapi semua seakan sirna kalau sudah berkunjung ke Goa Sunyaragi. Kompleks goa ini layaknya sebuah taman. Bangunan dari terakota dan bebatuan karang ada di sekelilingnya. Ada yang berbentuk ruang-ruang, ada juga yang menyerupai bangunan candi, fams. Keren banget deh. Konstruksi dan komposisi bangunan situs cagar budaya ini merupakan sebuah taman air. Karena dulunya dibangun di atas danau, nggak heran kalau kita juga melihat bentukan kolam di dalam area gua ini, fams. Konon, pada masa lalu lokasi ini menjadi tempat bermain, beristirahat, dan bermeditasi atau beritikaf keluarga Sultan Cirebon. Maklum, fams, bangunan gua ini juga menjadi bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Goa Sunyaragi menjadi simbol nyata akulturasi religi dan budaya. Dibangun sekitar awal tahun 1700-an Masehi, gabungan ornamen arsitektur Islam, Hindu, dan Tiongkok bisa kita lihat. Saat terjadi perang sekitar tahun 1787, goa ini pernah menjadi benteng pertahanan loh. Lalu di tahun 1850-an, sempat pula mengalami pemugaran karena kerusakan saat masa penjajahan Belanda. Selain menyimpan sejarah panjang, Goa Sunyaragi memiliki mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Mitos gua ini erat kaitannya dengan asmara. Karena dianggap akan susah jodoh, ada yang melarang kita untuk menyentuh patung perawan Sunti di area Goa Sunyaragi.
Ini sebetulnya nasihat loh. Ya. Nasihat yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu agar anaknya nurut. Makanya dengan ada iming-iming mitos. Pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung perawan Sunti. Nanti susah berjodoh. Ya. Makna yang sebenarnya yang terkandung daripada mitos itu adalah kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa bapak dan siapa suami daripada orang itu. Kalau sekarang bisa dikaitkan dengan nasihat, terutama bagi anak muda, untuk menjaga pergaulan dengan baik, fams. Selain mitos tadi, kalau pasangan mau langgeng, bisa kok datang ke lokasi goa lain, yaitu Goa Kelanggengan. Kira-kira gimana ya? Gua Kelanggengan, langgeng kuat abadi. Jadi dulu para putra-putri Cirebon, orang-orang Cirebon, masyarakat setempat, kalau dia punya cita-cita melakukan itikaf di situ. Ya, itikaf. Karena kalau bertapa kan milik saudara kita umat Hindu. Ya, kita mengenalnya itikaf atau tawasul. Dengan harapan cita-citanya tercapai dan langgeng. Itu maknanya. Jadi, Goa Kelanggengan bukan bisa bikin pasangan langgeng ya, tapi menyimpan nasihat supaya kita bisa menggapai cita-cita, fams. Oh iya, malahan ada mitos juga loh yang menyebut panjangnya Goa Sunyaragi bisa tembus sampai ke Tiongkok dan Arab Saudi. Wah, masa iya sih? Makna pertama, dua bangsa inilah yang ikut membangun, yang ikut meramaikan Sarumban. Jadi Caruban, jadi Cirebon, jadi Cirebon. Apa? Bangsa Arab dan Cina. Makna yang kedua, kalau orang Cirebon memperdalam agama Islam, pasti kiblatnya Mekah Medina. Karena bukan rahasia umum, Baitullah di Mekah, iya kan? Makam Rasulullah di Madinah. Tiongkok Gunung Jati. Kalau orang Cirebon memperdalam ilmu dunia, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, ternyata satu lokasi menyimpan banyak mitos dan misteri. Percaya nggak percaya, kembali lagi pada diri sendiri. Ambil baiknya, buang jauh-jauh yang nggak ada faedahnya. Hihihi. Wah, si ibu lagi masak apaan tuh, fams? Kalau kalian pernah dengar nama sagon, pasti tahu nih, kenikmatan kue tradisional ini emang nggak ada duanya. Dulunya, fams, di Pulau Jawa dan Sumatera, kue sagon mudah ditemukan terutama saat momen lebaran. Tapi sekarang yang jual semakin jarang, apalagi kue sagon khas dari Wonosobo, Jawa Tengah ini, fams. Proses pembuatan kue sagon khas Wonosobo terbilang unik. Komposisinya terbuat dari campuran kelapa parut, tepung beras ketan, vanili, dan gula pasir. Dengan cetakan kaleng jadul, kue sagon dimatangkan secara tradisional pula. Pakai perapian atas dan bawah yang panasnya berasal dari anglo dan juga arang tuh. Dengan proses pembakaran tanpa kompor modern ini, fams, tingkat kematangan, rasa, dan aroma kue sagon jadi makin sempurna. Yakin deh, fams, aroma wangi yang tercium ngebangkitin memori masa kecil di kampung halaman dulu. Bikin kangen gitu deh. Hihihi. Oh iya, kue sagon bukan sekedar kue jadul yang biasa. Jajanan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas yang wajib kalian bawa dari Kabupaten Wonosobo. Kedai kecil di dekat alun-alun kota ini bisa dibilang cukup legendaris. Sudah puluhan tahun aroma wangi bakaran kue sagon selalu tercium dari sini. Bentuknya bulat dan kadang setengah lingkaran. Warna yang putih dengan ornamen bekas bakaran menjadi ciri khas kue sagon dari Wonosobo. Secara penampilan, kue sagon ini mungkin gak seindah aneka kue kekinian. Tapi kalau soal rasa, berani deh buat diadu. Kenikmatan kue sagon Wonosobo ini nyaris tiada banding. Rasa manis gurih yang pas, gak bikin bosan walau dimakan banyak sekalipun. Tekstur luarnya kering dengan bagian dalam yang lembut. Nikmatnya bikin nagih. Kue sagon di beberapa tempat memang ada yang hadir dalam wujud kue yang kering total. Oh iya, oleh sebagian orang Wonosobo, kue sagon semacam ini sering juga disebut dengan kue rangin atau kue sagon rangin.
Nah, kalau di daerah kalian, kue kayak gini namanya kue apa nih? Hihihi. Udah cukup ya fams mengulik misteri di pagi ini? Nggak usah terlalu dibikin ngeri. Semuanya kembali kepada akal logika dan kepercayaan diri sendiri. Kalau yang baik silahkan dipetik hikmahnya. Kalau mitosnya kurang berkenan, ingat kita masih punya Tuhan. Ragam Indonesia istimewa.